Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas kembali tentang sesuatu yang menarik nih sahabat nih, yaitu tentang sebuah kemenangan. Nah, apa sih sebenarnya kemenangan itu, atau kemenangan yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai kemenangan yang nyata begitu ya. Nah, sahabat Motivatras, kalau kita melihat atau menyaksikan berbagai macam pertandingan, misalkan ada Piala Dunia begitu ya, itu kan ada sekian puluh tim dari seluruh negara, kemudian dia masuk babak inti di dalam Piala Dunia begitu ya. Anggap saja misalnya 32 tim terbaik di seluruh dunia setelah melalui babak penyisihan atau pra Piala Dunia. Maka setelah selesai dipilih 32 negara mewakili 5 benua di dunia ini. Kemudian dari 32 itu masing-masing berpasangan ya, dua-dua mereka bertanding, kemudian menyisakan 16. Jadi separuhnya hilang, separuhnya langsung masuk di babak 16 besar. Kemudian 16 besar ketemu lagi ya, berpasangan dua-dua jadi 8. Jadi per 8 final. Kemudian menyusut kembali dari 8 tim, mereka akan saling mengalahkan, tersisa 4. Nah, masuk perempat final ya. Kalau sudah masuk perempat final berarti tersisa 4 tim yang terbaik ya. Kemudian diundi kembali, 4 tim ini akan berhadapan ya, 2 pasang begitu ya. Dia akan menentukan siapa yang berhak masuk ke babak final begitu ya, masuk ke babak final. Kalau sudah di final berarti tersisa 2 tim terbaik. Kemudian pada partai puncak atau partai final, 2 tim ini akan berjuang saling mengalahkan, dan pada akhirnya mereka mencari satu tujuan, yaitu menjadi juara dunia dengan mengalahkan lawannya. Nah, pada kejadian seperti ini, turnamen atau Piala Dunia ini, maka yang disebut kemenangan adalah manakala bisa mengalahkan orang lain ya, menggugurkan orang lain ya, membuat lawannya itu kalah sehingga lawannya tersisa dia terus sampai maju begitu. Itu konsep kemenangan di dalam sebuah turnamen atau pertandingan. Demikian pula pada pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang lain, pencak silat juga saling mengalahkan, bulu tangkis juga saling mengalahkan dengan skor tertentu, bola voli juga mengalahkan begitu ya. Intinya mengalahkan adalah bagaimana seorang pemain atau satu buah tim bisa mendapatkan skor atau nilai tertinggi. Kalau sepak bola ya dinilai dari golnya. Kalau bulu tangkis siapa yang lebih dahulu mencapai skor 21, kalau bola voli siapa yang bisa mencapai skor 25 terlebih dahulu. Beberapa set begitu. Jadi kemenangan dengan mengalahkan orang, kemenangan dengan mencapai skor tertinggi yang sudah disepakati atau aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau kita tengok yang lain, seseorang, ya ini bukan olahraga ya sahabat ya, seseorang yang punya usaha begitu ya, kemenangannya adalah manakala dia bisa melakukan penjualan dengan baik begitu ya, kemudian perusahaannya atau lembaganya itu sukses begitu ya. Kalau ada 10 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, maka kemenangan diperoleh manakala nanti di akhir tahun ada lembaga independen yang membuat tim ini di ranking begitu ya. Kan sekarang sedang marak ya, ada lembaga independen yang bisa memperingat ya, memperingkatkan mereka dari 1 sampai peringkat ke-10 begitu. Nah, pada saat ini kemenangannya adalah manakala peringkatnya terbaik gitu ya, atau siapa yang mampu melakukan penjualan dalam jumlah besar, atau siapa yang berhasil membukukan keuntungan atau laba paling tinggi begitu. Jadi alat ukur kemenangannya adalah untung, laba, atau produksi, atau mungkin jangkauan customernya mungkin. Nah,
jelas bahwa kemenangan itu adalah manakala ada yang disalib, mana ada yang didahului, manakala ada yang dikalahkan ya. Jadi konsep kemenangan itu berjuang di awal, kemudian proses tertentu, pada akhirnya dia mencapai suatu tujuan, itu disebut kemenangan. Nah, menarik ini sahabat pemirsa kalau kita membahas tentang kemenangan itu. Apakah di dalam diri kita itu mengandung proses mencapai kemenangan itu? Saya kira jawabannya adalah iya. Mari kita simak nih. Semua di antara kita pasti punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, punya target. Siapapun kita, siapapun Anda, pasti punya. Kecil, sedikit, besar, tinggi, itu pasti ada. Permasalahannya adalah kita tidak pernah tahu seberapa jauh cita kita masing-masing. Cita-cita, harapan, tujuan, target seorang pasti berbeda-beda sesuai dengan keadaan real pada saat itu. Seseorang yang sedang posisi bagus dalam pekerjaan, cita-citanya jauh lebih tinggi dibanding orang yang tidak pada posisi yang bagus dalam pekerjaan. Orang yang biasa saja, orang sederhana, cita-citanya juga sederhana. Jadi kita tidak akan lihat bandingkan seberapa tinggi rendahnya cita-cita itu, tetapi adalah lebih kepada bagaimana proses mencapainya. Ya, bagaimana proses mencapainya. Nah, apabila kita mempunyai mimpi, target begitu ya, misalnya sekarang kita berikrar 2 tahun lagi kita sudah selesai S2 misalnya begitu, kemudian kita berjuang dengan baik, kemudian tidak lengah, kemudian fokus pada tujuan, tahap demi tahap, tidak ada waktu yang terlewatkan, maka 2 tahun yang akan datang kita lulus S2. Nah, lulus S2 itu adalah mimpi, target, dan itu adalah sebuah kemenangan karena dilalui dari proses perjuangan. Nah, begitu ya. Nah, selain cita-cita, ternyata sahabat, ada satu konsep kemenangan yang hakiki, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang manakah yang dimaksud itu? Kemenangan yang utama ya bukan kemenangan dalam mencapai tujuan, bukan kemenangan saling mengalahkan, bukan kemenangan karena skor, kemudian karena lain-lain. Tapi kemenangan yang saya maksud adalah kemenangan manakala kita mampu berbuat kebaikan. Jadi kemenangan yang nyata itu adalah manakala kita mampu berbuat kebaikan kepada orang lain. Di mana letak kemenangannya? Letak kemenangannya adalah kalau Piala Dunia, juara dunianya pasti melalui proses ya, saling mengalahkan, maka pada saat kemenangan dalam diri kita dalam tanda kutip membuat kebaikan, itu adalah sebuah kemenangan proses ya, sebuah proses. Pada saat kita ingin berbuat kebaikan, pasti ada tantangan dalam diri kita, ada bisikan-bisikan negatif, ada keinginan-keinginan yang kurang bagus ya, kemudian bisa melawan dirinya sehingga kita berani melakukan sesuatu untuk orang lain. Menolong orang lain adalah sebuah keputusan, sebuah aksi. Nah, sebelum aksi dilakukan pasti terjadi dilema, ditolong atau tidak, dibantu atau tidak, terjadi perang batin pada saat itu. Manakala kita langsung memutuskan bahwa kita membantu orang lain, itu adalah sebuah kemenangan. Jadi kemenangan yang kita maksud di dalam hal ini ya, bahwa kemenangan yang nyata adalah manakala kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, manakala kita bisa mengalahkan egois kita, manakala kita mengalahkan kepentingan kita tetapi kita alihkan untuk kepentingan orang lain. Nah, kemenangan inilah yang disebut dengan kemenangan yang nyata. Jadi sahabat, di setiap diri kita pasti ada konsep-konsep kemenangan itu, dan di antara kita bisa mencapai dengan proses yang baik, tentunya dengan target dan mimpi masing-masing. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mampu membuat kebaikan kepada orang lain, dan kita bisa memilah dan memilih bahwa kita bisa menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita.
Apabila kita sudah sampai tahap itu, maka sesungguhnya saya dan Anda adalah sosok-sosok yang sudah mencapai kemenangan yang nyata itu. Demikian, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga sahabat semuanya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, salam sukses, salam Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.